Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk beraktivitas, untuk belajar, untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk membentuk mental diri kita ya, untuk menjadi lebih baik. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa terus meneladani akhlaknya hingga kita merasakan yang namanya halawatul iman ya, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, teman-teman remaja yang berbahagia, jadi tema saya akan membahas pemuda muslim yang berkarakter. Jadi pemuda muslim yang berkarakter itu adalah individu yang memiliki sifat-sifat yang positif dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang itu bisa tercermin dari yang pertama adalah takwa ya. Memiliki kesadaran dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa muda itu masa yang sangat berharga. Kalau dalam istilah itu disebutkan masa muda itu golden age. Golden itu apa? Age itu apa? Masa. Jadi golden age itu masa keemasan. Jadi teman-teman remaja ini adalah potensinya itu luar biasa. Kalau dikerucutkan, pemuda itu seperti gunung es gitu ya. Gunung. Umumnya remaja itu banyak, di mana-mana banyak remaja. Tapi remaja yang punya kepribadian, yang punya sikap mental, yang punya akhlak yang mulia, itu seperti puncak gunung ya, puncaknya semakin lama semakin sedikit. Nah, ini adalah hasil seleksi alam ini. Saya doakan nanti kalian itu menjadi tokoh-tokoh hebat pada masanya. Tapi dengan syarat tadi, yang pertama adalah harus mempunyai karakter takwa kepada Allah, memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap Allah. Jadi patuh kepada Allah itu bukan patuh hanya sekedar patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, tapi dengan patuh kepada Allah otomatis akan patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada pemimpin. Nah, itu seperti ini kerucutnya ya. Semakin ke atas itu semakin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau segitiga, sisi yang paling atas itulah puncak yang harus kita raih. Nah, sama, diri kita itu harus mencapai puncak, harus menuju ke puncak. Kalian juga harus menuju puncak prestasi. Saya membawa buku ini, buku karya Ahmad Rifai Rif'an. Salah satunya ini, dia bercerita tentang bagaimana menjadi muslim yang berprestasi. Maka usahakan di sekolah atau di mana saja kita harus menjadi orang yang berprestasi. Prestasi itu banyak sekali ya, tidak hanya satu bidang saja. Akademik itu juga prestasi. Bidang akademik itu contohnya
mungkin menguasai mapel-mapel tertentu, atau semua mapel kamu kuasai, karena itu akan menjadi kompetensi kamu, menjadi keunggulan kamu. Jadi pemuda yang aktif di dalam organisasi itu seperti puncak kerucut ini, aktif di remaja masjid, aktif di organisasi pemuda, aktif di kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Ini orang-orang yang ditunggu oleh masyarakat. Maka untuk sampai ke situ harus punya syarat ataupun mempunyai integritas. Yang kedua, yaitu sekarang yang tadi adalah takwa, harus kita punyai, karena itu akan mengikat kita. Apa artinya hidup kita kalau tidak tujuannya adalah meraih ketakwaan kepada Allah? Katakanlah kalian berprestasi di olahraga ataupun di menangkan olimpiade, di pelajaran ya di sekolah. Nah, itu tidak punya arti apa-apa kalau itu hanya untuk gaya-gayaan, tidak untuk pengabdian kepada Allah. Makanya yang kedua adalah kita harus mempunyai integritas, yaitu memiliki sifat yang jujur, memiliki sifat yang adil, memiliki sifat yang transparan dalam segala hal itu ya, dalam kehidupan ya. Jujur, bukan ada ungkapan ya jujur ajur, itu jangan kalian ikuti. Tapi jujur itu akan menjadi mahkota. Jadi kalau orang itu sudah ciri, sudah dicap tidak jujur, itu orang itu nggak akan percaya atau ada sedikit keraguan atau kepercayaan kepada kita. Tapi kalau kita mempunyai integritas, mempunyai kejujuran, orang itu akan senang bergaul dengan kita. Maka kejujuran kalian itu harus dijaga sampai kapanpun, dari SMP, SMA, kuliah, kemudian nanti kalian kerja, integritas harus dijaga, kejujuran harus dijaga, betul-betul itu. Ya, katakanlah mungkin ketika ujian sportif itu ya, sportif itu. Ketika kita tidak tahu ya sudah, kita akui. Caranya apa? Ketika nanti prestasi kita turun, ya pada ujian yang akan datang kita fighting lagi, mempersiapkan betul-betul semua pelajaran yang memang harus mau diujikan, ya kita baca. Jadi pintunya pengetahuan itu dengan membaca. Seperti ayat yang pertama turun ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita harus membaca, karena membaca itu cara untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, sensor atau orang untuk mendapat pengetahuan kan banyak. Dari melihat itu, kemudian kita membaca, kemudian dari mendengar seperti ini. Kalian bisa melihat saya menyampaikan materi, kemudian kalian bisa mendengar, menyimpan di memori otak kita. Suatu ketika kita butuh informasi tentang apa yang kita butuhkan terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, kemudian Anda akan bisa menceritakan atau menyampaikan di dalam berbagai kesempatan yang lain. Tuh. Jadi belajar itu bisa dengan membaca, bisa melihat, bisa menonton ya. Maka semakin lengkap. Dan jangan lupa menulis juga. Menulis. Jadi apa yang kamu dengar, apa kamu lihat, atau di dalam proses belajar mengajar atau tatap muka, kamu bisa menulis, mendengar apa yang disampaikan oleh guru kamu, ustadz kamu, atau dosen kamu, atau siapa saja narasumber, itu kamu buat note atau catatan-catatan. Catatan-catatan itu akan penting sekali
akan sangat bermanfaat untuk suatu ketika kita membutuhkannya. Karena apa? Ingatan kita itu kan terbatas. Maka catatan itu bisa dibuka kembali untuk bisa direview istilahnya ya, ditelaah kembali, diingat kembali atau dibaca kembali. Maka kalau ada cara belajar ya, mungkin di perpustakaan kita ini di masjid itu ada mungkin, coba aja cara belajar, kalau kalian masuk ke perguruan tinggi nanti akan ada cara belajar, atau namanya kalau di SMP mungkin masa perkenalan sekolah ya, ada MOS ya, apa LP MPLS ya tuh, apa itu? Masa perkenalan lingkungan sekolah. Iya, termasuk kita harus tahu lingkungan kita, siapa ini, tempat apa ini, kemudian bagaimana kita manfaatkan sampai pada perpustakaan mungkin. Perpustakaan kita atau perpustakaan sekolah itu bisa kita manfaatkan. Nah sama, itu juga diajarkan tentang bagaimana kita belajar itu. Supaya sukses itu bagaimana kita belajar. Nah makanya nanti kalau kita mengikuti dulu, ingat pada saat masuk pertama di SMP ataupun di SMA mau di kuliah, cara belajar yang efektif itu bagaimana. Nah itu kita terapkan, kita praktekkan, maka akan mempunyai pengetahuan yang cukup. Jadi dengan integritas kita memiliki kejujuran, memiliki keadilan, memiliki transparansi. Ya, jadi integritas itu banyak sekali ya. Kedisiplinan itu juga termasuk integritas. Maka yang ketiga adalah kedisiplinan, disiplin. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan melakukan apa yang benar itu. Nah, kita disiplin. Setelah tepat waktu, tadi kita mulai jam 5 itu. Nah, kita masuk jam 5. Demikian juga disiplin waktu sholat itu. Kita usahakan sholat di awal waktu. Sesibuk apapun, serepot apapun, ketika waktu sholat ya segera kita berhenti, segera kita tinggalkan dan kita untuk menunaikan sholat. Itu butuh perjuangan, karena ini adalah habit itu kebiasaan. Awalnya itu berat, tapi begitu sudah balung sungsum ya bahasa saya itu, sudah menjadi masuk ke dalam diri kita, itu enak saja. Orang itu bangun pagi itu merasa sulit, kalau kita sudah punya biasaan itu seperti sudah kayak alarm otomatis. Kita sudah biasa disiplin berangkat sekolah jam 7, jam 6 sudah siap, sudah ready, sudah tinggal berangkat. Nah, kedisiplinan inilah menentukan kesuksesan kita. Kapan kita mengerjakan tugas yang harus kita lakukan, kapan kita harus istirahat, itu harus kita manage, kita atur ya. Kita atur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kalian sudah bisa mengalokasikan waktu. Ketika jam 4 kalian datang ke masjid, kemudian membantu adik-adik TPQ, kemudian jam 5 mendapatkan kajian untuk penguatan, tambahan pengetahuan. Jadi dengan kita datang ke majelis ilmu itu pahalanya luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita dapat terbuka wawasan kita, pikiran kita terbuka pengetahuan kita bertambah pengetahuan kita, dan kita bisa mengamalkan atau mempraktekkan ilmu yang kita miliki. Mungkin tadi cerita tentang disiplin sudah kita lakukan, tapi ada hal-hal mana, kelemahan apa atau kelemahan di mana kita kok tidak disiplin itu.
Nah, itu harus kita istilahnya kita review, kita tengok, kita evaluasi. Contohnya mungkin sholat 5 waktu kita. Kalau perlu kamu buat namanya buku harian, catatan harian. Kalau mungkin di HP bisa juga di note atau mungkin di kamu punya catatan. Hari ini jadwal saya apa saja, apa yang harus saya lakukan. Dari bangun pagi, kemudian membantu orang tua, kemudian mandi atau mungkin pada waktu sholat ya sudah sholat, kemudian mungkin membantu orang tua bersih-bersih, membuang sampah ataupun menghabiskan makanan. Kalau pada nggak puasa, pada saat nggak puasa ya, membantu orang tua kapan jadwalnya, kapan kita belajar. Paling tidak kamu harus punya waktu membaca. Selakan sedikit waktu kamu untuk membaca pelajaran ataupun pinjam buku di perpustakaan, bawa pulang dibaca. Selembar itu lebih berharga daripada kalian hanya killing time ya menghabiskan waktu saja. Terutama adalah bagaimana mengalokasikan waktu untuk santai. Contoh adalah main game ya. Kamu boleh, bukan dilarang main game, tapi game yang mencerahkan, yang mencerdaskan, yang memberikan nilai tambah kamu. Apa itu? Tentu banyak variasi game ya, tapi jangan masuk kepada game online itu, karena sebagian game online itu termasuk ada unsur-unsur yang mungkin menyebabkan kita bisa terperosok pada termasuk seperti adiktif ya, sangat mempengaruhi atau menjadikan kita keranjingan atau menjadikan kita apa istilahnya, ketagihan ya, adiktif. Akhirnya waktunya habis hanya bermain game. Nah, jadi ambil game-game yang positif dan di timer, katakanlah hanya 2 jam bermain. Maka ya 2 jam itu, kalau 2 jam kok terlalu lama itu, istilahnya kamu sudah jenuh dengan pekerjaan, mungkin sedikit bisa bermain game hanya untuk merelaksasi lagi ya, supaya kamu bisa konsentrasi di bidang yang lain. Jadi disiplin ini waktu itu diatur sedemikian rupa, 24 jam sama-sama, siapa saja itu sama waktunya, tetapi ada orang yang bisa memanfaatkannya dan maksimal dan menjadi daya guna yang sangat bermanfaat. Tapi ada orang yang waktu 24 jam itu nggak ada yang berarti itu loh. Semuanya lewat begitu saja, istilahnya itu killing time, hanya membunuh waktu saja, hanya menghabiskan waktu. Tapi kalau kalian datang ke sini itu bukan killing time, itu mengalokasikan waktu untuk pencerahan diri, untuk mendapatkan nilai yang lebih dari diri kita. Nah, tuh. Yang berikutnya adalah untuk menjadi pemuda yang berkarakter itu kita punya empati itu. Empati itu memiliki kemampuan untuk memahami, menghargai perasaan orang lain. Kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Ini kehadiran kalian ke majelis atau kajian Ramadan ini adalah merupakan bentuk empati. Kalian berpartisipasi untuk membantu TPQ dalam mungkin tadi ada ice breaking ya, ada permainan atau game-game yang bisa memberikan kepada anak-anak TPQ mungkin keperhatian, konsentrasi, kemudian kerja kelompok. Nah, itu perlu dilatih. Nah, empati itu menunjukkan bahwa kita bisa merasakan apa penderitaan yang dilakukan
atau diderita ataupun yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian kita bisa berpartisipasi, kita bisa untuk berkontribusi. Yang kelima adalah kreatif itu. Bagaimana kita mempunyai kreativitas. Jadi katakanlah kalian punya ide-ide mungkin terkait dengan kreativitas itu dunia literasi ya. Jadi menulis itu ya. Menulis itu bisa salah satu kreativitas. Melukis itu juga kreativitas. Mempunyai kemampuan untuk mengolah data. Contohnya mungkin kalian bisa memanfaatkan kreativitas itu untuk menghasilkan sesuatu. Ya, daripada bengong, tidak ada aktivitas, kamu menciptakan sesuatu permainan ataupun menciptakan sesuatu karya yang bermanfaat. Nah, bentuknya bisa ini seperti mengajar di TPQ, kemudian kamu punya ide tertentu untuk membuat anak-anak TPQ itu semangat. Apa? Mungkin dibuat game. Kalau membuat game yang sudah ada itu dibuat apa? Permainan-permainan. Jadi inovasi. Melakukan inovasi. Contoh remaja masjid ini perlu penyegaran ya. Atau perlu apa supaya punya giroh itu apa? Maka harus ada kegiatan yang bisa memenuhi namanya itu basic need. Apa sih kebutuhan remaja itu? Atau apa sih kebutuhan teman-teman remaja di Remas ini katakanlah? Kalau itu kegiatan katakanlah mungkin olahraga, oke. Olahraga apa yang bisa membawa kita kebersamaan itu? Mungkin hiking atau jalan santai ataupun mungkin rekreasi atau mungkin mendaki gunung, ada ya? Gimana Mbak Aski? Mbak Sasa berani mendaki gunung? Atau gunung gandul? Ya. Jadi bisa ditimbulkan ya inovasi atau kreasi kreatif. Termasuk juga menulis itu. Jadi sebenarnya pingin saya ini nanti di akhir sesi bolehlah nanti kita belajar menulis ya sebentar gitu. Ini kan kita adzan jam berapa Mas? 17.56 ya. Ya nanti di akhir sesi 30 menit nanti kita belajar menulis ya. Bawa HP semuanya toh? Bawa ya. Nah, oke. Nanti menulis. Kemarin adik-adik di TPQ tak suruh menulis untuk menumbuhkan imajinasi atau kreativitas. Suruh menulis persiapan menghadapi Ramadan. Nah, dari berapa anak itu yang menyetorkan ya lumayan ada 6 atau berapa itu. Nah itu akan menimbulkan kreativitas kita untuk berpikir, menuntut kita untuk berpikir. Ya kalau menulis itu biasanya yang kita sukai dulu, apa yang kita sukai, atau yang terkait dengan hobi kita. Baru nanti kita bisa menulis yang lebih berat atau mungkin mata pelajaran ataupun mungkin membuat naskah atau membuat cerpen, membuat cerita atau membuat laporan atau berita sampai ya mungkin kalau sudah banyak cerpennya bisa ditingkatkan menjadi novel sampai bisa menulis buku. Nanti asik gitu kalau sudah bisa menulis. Jadi kalau sebenarnya untuk menulis itu bukan suatu yang sulit.
Yang penting kita punya kemauan untuk terus belajar itu. Nah, jadi untuk memiliki kemampuan kreatif, kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif, itu kita harus senantiasa belajar. Nah, belajar itu bisa saja ketika kalian mungkin main game. Jadi jangan berpikir hanya menjadi konsumen, tapi coba kita menciptakan sendiri. Nah, selama ini mungkin kita bisa main game ya. Coba ditimbulkan bagaimana kita menciptakan game yang bermanfaat bagi diri kita atau orang lain. Nah, itu namanya inovasi. Kita bisa melakukan inovasi, melakukan terobosan supaya lebih bermanfaat. Kemudian yang keenam, kita berani, memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan melakukan apa yang benar. Nah, ini yang biasanya di generasi muda itu berani, tetapi berani yang melanggar hukum ya. Ini harus dihindarkan. Keberanian Anda, keberanian adik-adik itu adalah berani dalam kebenaran. Contohnya adalah qulil haqqa walau kana muron. Katakan yang benar walaupun itu menyakitkan. Nah, jadi berani dalam kebenaran itu harus ditegakkan. Jadi kita harus berani mengambil risiko. Contohnya, kalian berani mengambil risiko, mungkin teman-teman yang lain lebih banyak di rumah santai-santai atau sedang main game, tapi kalian menyisihkan waktu, mengalokasikan waktu untuk ikut kajian. Itu mengambil risiko. Risikonya kalau seperti ini bukan risiko yang negatif, tapi risiko yang positif. Bertambahnya kita wawasan, bertambahnya kita kemampuan kita. Jadi kemampuan mendengar, kemampuan mengorganisir, kemampuan menyampaikan sesuatu, itu adalah sesuatu yang sangat berharga nilainya. Bisa kita rasakan yang aktif di remaja masjid itu nanti bisa merasakan 10-20 tahun yang akan datang. Ketika nanti sudah menjadi tokoh itu bermanfaat sekali. Jadi belajar organisasi itu penting sekali. Itu namanya kita belajar namanya leadership ya. Kepemimpinan. Kepemimpinan itu tidak diajarkan di sekolah. Tapi itu bisa kalau di pelajaran hanya teori saja. Tapi kalau kalian itu aktif di organisasi, itu sudah otomatis belajar yang namanya leadership. Contohnya Mas Dendi memberikan tugas, membagi pekerjaan. Oh, kita nanti remaja masjid ini diberikan tugas oleh takmir untuk menjadi penanggung jawab kegiatan di masjid. Contohnya kemarin buka bersama. Maka dibagi tugas. Ada yang menyajikan, ada yang mungkin melakukan yang terkait dengan tugas-tugas ataupun kegiatan yang dilaksanakan. Nah, itu menjadikan kita mempunyai kemampuan, tadi kepedulian ya, empati. Kemudian mempunyai keberanian untuk mengambil risiko. Contohnya mungkin diberi kepercayaan untuk jadi MC. Maka itu kita belajar yang namanya public speaking gitu ya. Belajar untuk bisa ngomong di depan banyak orang. Nah, itu kalau tidak biasa bisa ngompol itu ya Mas Dedi. Tapi kalau sudah terbiasa itu enjoy saja. Dan itu sangat dibutuhkan dalam profesi apapun. Jadi kalau kalian punya cita-cita mau jadi apa, menjadi profesional apa, maka keterampilan untuk berbicara itu
sangat penting, berbicara di depan umum itu ya. Jadi makanya remaja diberikan jatah oleh takmir untuk ngisi kuliah subuh atau kultum tarweh. Nah, sementara di kegiatan kajian ini kalian diberikan bekal supaya apa? Supaya nanti terjadi regenerasi, ada transformasi dari generasi sepuh kepada generasi muda. Karena kalian itu subbanul yaum wa rajulul ghad. Jadi hari ini kalian adalah menjadi pemuda. Namun besok kalian akan menjadi orang dewasa atau orang tua. Maka akan terjadi proses pergantian. Yang sepuh itu nanti akan menjadi semakin ampuh ya, dan lama-lama akan menjadi rubuh. Gitu ya. Maka kalian yang akan berdiri menggantikan estafet untuk bisa jalan, untuk bisa melanjutkan misi kenabian ya. Misi keislaman, bagaimana nilai-nilai Islam itu kalian lanjutkan di dalam kehidupan berikutnya. Maka dengan kalian berani mengambil risiko untuk melakukan kebenaran, itu akan menjadi poin tersendiri. Karena banyak orang itu istilahnya ketika mau melakukan sesuatu itu sudah takut dengan bayangannya. Nanti seperti ini, nanti diisin-isin, nanti salah. Jadi perlu kita punya rasa berani itu. Karena keberanian itulah ketika kalian diberikan kesempatan, ambil kesempatan itu. Ketika kalian diberikan peluang, ambil peluang itu. Contohnya di sekolah diberi kesempatan untuk didukung menjadi ketua OSIS. Ya. Itu peluang. Kalau kalian punya kemampuan, ambil itu peluang itu. Karena tidak akan datang yang kedua kali. Jadi istilahnya gercep ya, gerak cepat itu. Nah, jangan takut duluan, berani. Takut itu menjadi mental block. Jadi kita belum melaksanakan sesuatu tapi sudah takut. Kita membayangkan ini, nanti sulit, nanti nggak bisa belajar, nanti prestasinya turun. Itu harus dipupus. Bahwa nanti kita akan bisa mengatur waktu sedemikian rupa, kapan untuk belajar, kapan untuk kegiatan, untuk aktif, berbagai macam kegiatan. Justru kita aktif itu kita semakin punya waktu, memanage waktu, mengatur waktu dengan baik. Makanya tadi dikasih jadwal jam tidur jam 10, kemudian atau mungkin jam 9, tengah 10 lah. Jangan lama, jangan begadang ya. Karena begadang itu mempengaruhi sekali kesehatan kita. Baru bangun pagi, apa yang harus kita lakukan? Sudah di manage, sudah diatur sedemikian rupa, sehingga waktunya itu jelas. Kalau perlu sudah punya agenda, besok akan melakukan apa, sudah dicatat, ditulis, sehingga kita tertata jalan hidup kita. Nah, kita harus mempunyai keberanian di dalam mengambil risiko, melakukan sesuatu. Jangan takut dengan bayangan kita. Biasanya setan itu kan menggoda kita. Ojo ke masjid, engko dikirane alim. Itu sosok gitu. Justru itu kamu lawan. Yang negatif harus kita melawan. Sehingga kamu punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Berikutnya yang ketujuh adalah sabar. Sebagai generasi muda, kalian harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan bersabar dalam menghadapi kesulitan. Jadi
sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi kesulitan ujian. Memang melelahkan belajar, tapi itu nanti berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalian itu waktunya begitu padat dengan kegiatan, nanti akan menikmati pada masa ketika ada saat-saat di mana kalian akan merasakan bahwa ini adalah buah kerja keras kalian. Jadi harus bisa memanage kesabaran kita. Sabar menerima mungkin bully dari teman. Nah, kalau dibully ataupun diejek, ya kita harus berani untuk melawan itu. Atau mengingatkan paling tidak, jangan seperti itu. Nah, itu sabar. Bukan sabar kita pasrah ya, kemudian menyerah dan kita diuyu-uyu ya. Nah, tapi jangan sampai kita menimbulkan konflik. Maka sabar di dalam ketaatan, dalam beribadah juga sabar, dalam menuntut ilmu kita juga harus sabar, sabar dalam segala hal. Sabar ketika tadi bersama adik-adik TPQ, ada yang rame ya kita tegur, kita kendalikan. Jadi as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu pangkal dari segala perbuatan. Jadi kalau kamu ingin menjadi juara harus sabar. Terus berlatih, terus belajar. Konsisten, istiqomah, terus menerus, jangan putus asa, terus berikhtiar. Hari ini belum bisa kita kuasai, baru dapat segini, kita usahakan terus akan bertambah terus. Maka kesabaran itu menjadi pangkal dari amal yang kita lakukan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kemudian yang terakhir adalah agar kita mempunyai generasi muda yang berkarakter itu berilmu, memiliki kemampuan untuk mencari dan memperluas pengetahuan. Jadi bagi pemuda ilmu itu adalah asilah, senjata. Maka kalian harus senantiasa menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Membaca. Dengan cara mengikuti pengajian, mengikuti kajian, mengikuti taklim, majelis taklim, atau mengikuti mencari konten-konten yang menambah pengetahuan kita. Tidak hanya konten-konten yang hanya hiburan saja yang tidak bisa memberikan nilai tambah. Ya mungkin sok-sok nggak apa-apa lah, kalian bisa mencari hiburan ya. Tapi bagaimana tontonan itu yang kalian tonton itu harus mempunyai values gitu ya. Mempunyai nilai tambah untuk menambah pengetahuan kita. Nah, itu penting. Sehingga kita akan mendapatkan pengetahuan. Jadi dengan memiliki karakter-karakter tersebut, pemuda muslim dapat menjadi individu yang berpengaruh, berintegritas, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Seneng gak kalau kalian bisa memberikan manfaat bagi yang lain? Mas Zul? Seneng ya? Mas Fajar? Iya. Dek, namanya siapa? Alifa. Oh, semangat mbak. Raihan gimana? Harus memberikan manfaat kamu, Han. Ya, ingat ya, harus beri khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat bagi yang lain. Maka kalau kita punya banyak pengetahuan, kalau kita punya banyak informasi, kita bagikan. Kita berikan kepada yang lain. Kita tularkan. Bisa melalui berbagai macam. Atau dengan kelompok di remaja, kajian. Kita perlu mengkaji apa ya? Apa sih yang kurang dari kita? Ayo timbulkan bersama-sama. Kita mau menciptakan apa? Inovasi apa sih di remaja masjid ini loh?
kira-kira apa ya, mungkin kegiatan yang bermanfaat, silakan bilang aja kepada Pak Ketua Takmir, insya Allah akan kita fasilitasi. Kita punya musik ya, terbang itu ya, hadroh atau rebana itu. Kalau memang ada yang mau belajar silakan. Nanti kita manfaatkan, kita tampilkan nanti di kegiatan-kegiatan TPG ataupun kegiatan remaja. Kalau perlu mungkin akan ada event lomba, enggak Mas? Kalau akan pengen ngadakan lomba di generasi muda ataupun di remaja, atau mungkin di internal kita dulu, mungkin remaja mengadakan lomba untuk TPG, boleh. Mungkin ketangkasan ataupun mungkin yang terkait dengan cerdas cermat atau apa, silakan. Itu kan untuk melatih. Jadi dengan kita berkompetisi itu kita akan bertambah pengetahuan kita. Jadi menjadi orang yang bermanfaat itu mulai dari diri Anda. Diri Anda berusaha kita menjadi diri yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Sekecil apapun manfaat yang kita lakukan. Empati. Ada apa yang kurang tertib di masjid kita, ya kita peduli. Mungkin masjid kita kotor sekali, kita punya waktu, ayo kita laksanakan untuk kita bersihkan. Kita perlu, remaja ini kok motivasinya lemah, coba apa? Kita adakan kegiatan, mungkin perlu ada game-game yang bisa menimbulkan kita bersemangat, mood kita bisa tersalurkan. Nah, ini bisa, silahkan kita kembangkan kreativitas kita sehingga kalian akan menjadi pemuda yang menjadi individu yang berpengaruh, yang berintegritas dan yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Saya kira itu. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan bagaimana kita belajar untuk menulis ya. Untuk sesi ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.